Kembali lagi bersama PMM Channel. Assalamualaikum salih-salihah. Yuk kita mulai ya sirahnya. Dahulu kala pada masa kenabian Nabi Ibrahim mempunyai istri dua, yaitu Siti Hajar dan Siti Sarah. Pada masanya mereka menikah, namun lama sekali sampai mereka menjadi orang tua. Sampai pada masa itu Allah mengabulkan doa Nabi Ibrahim. Lahirlah Ismail dari rahim Siti Hajar. Namun ternyata membuat Siti Sarah merasa hal yang berbeda dari sikap Nabi Ibrahim. Sehingga Siti Sarah meminta kepada Nabi Ibrahim supaya menjauhkan dia dari Siti Hajar. Setelah itu, Nabi Ibrahim mengajak Siti Hajar untuk pergi mencari tempat lain untuk tinggal. Mereka pergi tanpa arah tujuan hingga sampailah di kota namanya kota Mekah yang belum ada tumbuhan dan belum ada air yang mengalir, yang ada hanyalah batu dan pasir yang kering. Telah menentukan kehendaknya. Percayalah kepada kekuasaannya dan rahmatnya. Dialah yang memerintahkan aku membawa kamu ke sini, dan dialah yang akan melindungi dan menyertaimu di tempat yang sunyi ini. Haruskah saya berdiam diri di sini, suamiku? Bagaimana dengan Ismail? Percayalah, Allah akan selalu menjaga umatnya. Setelah itu, Ibrahim meninggalkan Siti Hajar dan Ismail di tempat itu. Walau berat, tapi Ibrahim percaya karena ini perintah Allah, maka Allah juga yang akan melindungi kedua orang yang disayanginya. Sesampai di rumah Ibrahim yang berada di Palestina, Tidak ada keraguan, itu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada keraguan-raguanku untuk menjalankan perintahnya, sekalipun harus membawa Siti Hajar ke tempat kosong di tengah padang pasir. Tapi itu semua kemauanku, perasaan gundah hatiku kepadanya. Kehendak Allah pasti yang terbaik untuk kehidupan kita semua. Tidak usah menyesali dan menyalahkan dirimu sendiri. Berdoalah kepada Sang Pemberi kehendak. Bagaimana dengan kehidupannya? Semua sudah ada yang mengatur. Hilangkan kesedihanmu, istriku tercinta. ketika itu di gurun pasir, keadaan menyedihkan. Siti Hajar dan Ismail mereka kehabisan bekal dan bahan makanan. Suatu hari Siti Hajar menangis dan meneteskan air mata ketika melihat Ismail menangis meraung-raung karena lapar dan kehausan. Siti Hajar sangat berpikir untuk melakukan sesuatu agar Ismail tidak menangis lagi. Selanjutnya, Siti Hajar segera pergi untuk mencari bahan makanan. Dia berjalan melewati Bukit Safa dan Marwah. Kadang ia berjalan, kadang ia berlari sebanyak 7 kali dalam keadaan yang lemas dan tidak berdaya. Datanglah malaikat Jibril hendak menolongnya. Aku adalah hamba sahaya Ibrahim. Kepada siapa engkau dititipkan di sini? Hanya kepada Allah aku memohon Kemudian perlindungannya. dalam keadaan berbaring, Ismail menginjakkan kakinya di atas tanah. Dalam keadaan berbaring, Ismail menginjakkan kakinya dan keluarlah air jernih dengan kuasa Allah. Alangkah gembiranya dan leganya Siti Hajar melihat air mancur itu. Segera ia membersihkan bibir putranya dengan air itu. Segera pula terlihat wajah putranya segera tersegar kembali. Demikian pula wajah si ibu. Merasa sangat bahagia dengan datangnya mukjizat Allah dari sisi Tuhan yang mengembalikan kesegaran hidup kepadanya. Datanglah suku Jurhum ke tempat tersebut karena melihat air yang keluar dari pasir. Kalian hanya berdua, keajaiban yang luar biasa. Cukup. Apa yang sebenarnya terjadi, saudaraku? Sudah lama kami tinggal di sini. Sampai saatnya kami merasa hidup kosong, tanpa akar, pohon, ranting, dan daun. Berkat pertolongan Allah, muncullah sumber air ini. Masya Allah dengan segala kekuasaannya.
Ketika berada di rumah Ibrahim di Palestina, pada suatu pagi Ibrahim terbangun dari tidurnya dan kegelisahan karena bermimpi disuruh Allah untuk menyembelih. Karena hatinya gelisah, Ibrahim mengunjungi rumah Siti Hajar dan Ismail untuk menyampaikan. Nabi Ibrahim meminta Siti Hajar untuk memakai pakaian terbaik untuk Ismail. Ibrahim ragu untuk mengutarakan mimpinya jika ia harus menyembelih Ismail. Semua saat itulah setan pun datang merayu. Sallallahu Alaihi Wasallam pergi bersama Ismail dekat dengan kota Mina. Ia juga membawa tali dan pisau yang Siapa tajam. yang akan meneruskan perjuanganmu? Namun di situ Allah takkan melenyapkan setan agamanya. datang untuk merayu Bagaimana tidak lenyap Nabi kalau kau Ibrahim beserta menyembelihnya? Siti Hajar. Ismail anak tunggalmu. Ya, tetapi aku telah diperintah oleh Tuhanku untuk menyembelihnya. Semoga keselamatan selalu menyertai wahai Usaha merayu Ibrahim gagal. Setan pun mencoba merayu Siti Hajar juga. Usaha setan gagal lagi, tetapi setan selalu berusaha dengan mencoba merayu Ismail. Ayah kamu membawa tali dan pisau untuk Di menyembelih tengah kamu. perjalanan di kota Mekah, setan tetap merayu Ismail. Ayahku hendak menyembelihku. Sebelum setan kembali berucap, dilemparkan batu tepat di mata setan. Setan pun menghilang. Setan mendekat lagi dan memuji Ismail. Kemudian dia melempar batu kembali ke arah setan. Setan tidak anakku, sesungguhnya Setan aku tidak melihat menyerah dalam dan mimpi untuk ketiga bahwa kalinya, aku maka menyembelih setan kamu. pun hilang Maka, kembali. pikirkanlah apa pendapat kamu. Hai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepada kamu. Bahagialah, aku memiliki seorang putra yang taat kepada Allah, berbakti kepada orang tua, dan ikhlas menyerahkan dirinya untuk melaksanakan perintah Allah. Wahai ayahku, lepaskanlah ikatan tali di tangan dan kakiku agar Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memandang aku sebagai orang yang terpaksa mentaati perintahnya. Kemudian letakkanlah pisau itu di leherku agar malaikat-malaikat tahu bahwa putra Ibrahim alaihissalam telah mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Nabi Ibrahim pun menelentangkan kedua tangan Ismail dan kedua kakinya yang tanpa ikatan serta memalingkan wajahnya ke tanah, lalu menekan pisau dengan sekuat tenaganya. Namun dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata pisau itu tidak boleh memotong leher Ismail. Hai pisau, engkau mampu membelah batu itu, tetapi mengapa engkau tidak mampu memotong leher anakku? Wahai Ibrahim, engkau telah Kemudian sebagai tebusan ganti nyawa Ismail telah diselamatkan itu, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim menyembelih seekor kambing dan telah tersedia di sampingnya, dan segera dipotong leher kambing itu oleh beliau dengan parang yang tumpul di leher putranya Ismail itu. Dan inilah asal mula sunnah berkurban yang dilakukan oleh umat Islam pada tiap hari raya Idul Adha seluruh pelosok dunia. Allahu Akbar walillahil hamd. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.